Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil amin wa alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salli wa sallim ya hayyu ya qayyum ala sirrikal maktum wa khazainil asrar wal ulum sayyidina wa maulana Muhammadin al-ma'sum wa ala alihi wa sahbihi madaratin nujum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wajma'anni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Kemudian baca olehmu doa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Allahumma inni asbahtu la astathi'u an daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadik la biyadi ghairik wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira afqara minni ilaik wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'alid dunya akbara hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhammi man la yarhamuni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa yang aku membenci akan Dia. Di sini kepasrahan seorang hamba lawan Tuhan, bahwa kita sebagai hamba ini kada kau menolak apa-apa nang kita benci, apa-apa nang kita benci. Jangankan menolak sesuatu yang akan menimpa kita, bahkan menggerakkan tubuh kita, anggota kita pun kita kada kawa tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam etikat ahlu sunnah wal jamaah, tidak bergerak sesuatu pun di alam semesta ini melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita. Kalau ada dalam etikat kita, kalau ada dalam keyakinan hati kita, ada sesuatu yang bergerak di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Allah, tanpa izin Allah, maka itu sudah membahayakan etikat kita, membahayakan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti berkeyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini, baik yang bergerak maupun yang berdiam, melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan keyakinan seperti itu akan timbul ketenangan batin di hati kita. Batin akan tenang, hati akan tenang, tentram, dan apa-apa yang menimpa kita, kita akan ingat bahwa itu semuaan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sesuatu itu yang dibenci oleh nafsu kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu adalah zat yang maha penyayang. Allah adalah zat yang maha pengasih. Karena itu ngaran sidin Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maka apapun yang Dia perbuat itu berdasarkan kasih-Nya, berdasarkan kasih sayang-Nya. Termasuk apa-apa yang menimpa kita, apa-apa yang Dia takdirkan untuk kita, itu semuaan pasti mengandung kebaikan bagi kita, pasti mengandung kebaikan sagan kita. Adapun takdir Allah itu ketika
ketika kita anggap buruk, ketika kita anggap takdir itu kada baik, itu bukan buruknya itu datang dari Allah. Ada keburukan itu datang dari nafsu kita yang tidak bisa menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apa yang datang dari Allah itu pasti baik, karena Allah adalah zat yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Dan pasti setiap yang dia kerjakan, setiap yang dia putuskan itu mengandung kebaikan, dan di balik takdir itu ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang buruknya nang kada baiknya itu timbul dari nafsu kita yang tidak bisa menyikapi takdir Tuhan dengan tepat. Dan jadilah segala, dan aku tidak memiliki kemanfaatan dari apa yang aku harapkan. Namun kada Allah Ta'ala juga yang mendatangkan. Kita berharap sekira sugih, kada cagaran sugih bila kada Allah yang memberikan kesugihan itu. Kita berharap kawa beramal saleh, kada cagaran kawa bila kada Allah yang mendatangkan itu. Aku hendak ditulak kezikiran, aku hendak tulak ke dalail. Amun kada Allah yang menolongi, kada cagaran kawan itu. Aku hendak tahajud, bila kada Allah yang memuatakan, kada cagaran kawa. Biar wisi dalam rumah, apalagi wisi pauduan ke betang, maginnya ay berat. Orang nang wisinya di kamar aja, kada Allah nang menggerak, kada cagaran kawa. Nah, disitulah kita sadar ketika kita diberi Allah anugerah berupa kemampuan untuk taat, kita syukuri. Karena berapa banyak orang yang sekedar hendak tapi kada Allah tulungi. Nah, kita kawa tulak ke dalail untuk bersalawat lawan baginda Nabi, kawa tulak ke zikiran untuk memuji Allah Tuhan kita, kawa tulak menuntut ilmu. Kita syukuri. Karena kita kada cagaran kawa menggawi nang macam-macam itu kecuali Allah nang menggerakkan kita, Allah nang menolongi kita. Dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Semuaan perkara baik buruk ataupun nang baik itu kita yakini datangnya dari Allah, Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri, maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya daripada Engkau ya Allah. Tidak ada yang fakir yang lebih fakir dari diri kita. Fakir itu apa artinya? Berhajat kepada orang lain. Semakin kita berduit misalnya, semakin fakir kita, semakin berhajat kita kepada orang lain. Orang sugih itulah beisi rumah, makin gana rumahnya, makin perlu pembantunya. Seseorang tuh tinggi jabatannya, makin tinggi jabatannya, makin perlu pembantunya. Ya Allah, mati presiden tuh paling perlu berapa pembantu? Ada menteri-menterinya, kemudian lagi ada wakil menteri, ada pulang nang di provinsi gubernurnya, nang di kabupaten ada bupatinya, terus sampai ke bawah tuh ada terus nang membantui. Makin tinggi jabatan seseorang, makin berhajat kepada orang lain. Makin sugih seseorang, makin perlu lawan orang lain. Orang sugih besi rumah misalnya lebarnya 100 meter, makin perlu tukang basuh motor pak rumahan itu. Orang sugih besi motor 10 buah, makin perlu kepada orang yang membersihi motor nita.
Jadi kalau hamba ini sangat fakir, sangat berhajat kepada yang lain, apalagi lawan Allah, apalagi lawan Allah. Nah, kalau Allah kada berhajat kepada apapun dan siapapun lah, Allah kada berhajat kepada siapapun, termasuk kepada makhluknya. Karena itu Allah Ta'ala itu kada berhajat lawan ibadah kita. Allah kada berhajat lawan taat kita. Kita taat, kita beribadat, kada berpengaruh lawan Allah. Kalau misalnya karena kita taat lalu menambah kemuliaan Allah, ada itu. Kita taat bertambah keagungan Allah, ada. Kita taat bertambah kebesaran Allah, ada. Sedikit-dikit Allah kada berhajat lawan taat kita. Sedikit pun Allah kada berhajat dengan ibadah kita. Karena taat, ibadat dan kebaikan yang kita gawi itu datangnya dari Allah Ta'ala juga. Nah, apa sih yang berhajat lawan kita, lawan ibadah kita, lawan taat kita? Jadi kita nih menggawi taat, kita menggawi ibadat bukan karena kita hendak menambah kemuliaan atau kita hendak memberi manfaat kepada Allah. Allah kada sedikit pun berhajat lawan kita. Nah, jadi di situ kita timbulakan takut lah. Di situ kita timbulakan takut dengan ibadah kita, dengan taat kita. Ketika kita meyakini Allah Ta'ala itu kada berhajat lawan kita, lawan taat kita, lawan ibadah kita, kita takut, kita takutan dengan Allah Ta'ala nih. Takutannya apa? Takutannya kalau ibadah dan taat kita nang ini apa? Bukannya mendekatkan kita lawan Allah, tapi menjauhkan kita lawan Allah. Kita takut kalau ibadah kita ini bukannya mendatangkan ridha Allah, tapi mendatangkan murka Allah. Kayak apa aja ibadah itu mendatangkan murka Allah? Kayak apa ibadah itu mendatangkan marah Allah? Kayak apa ibadah itu membuat kita jauh dari Allah? Apabila kita dalam beribadat itu ujub tak pandang diri, tak pandang diri, tak pandang aku nang beribadat nang ini. Kada ingat aku kau beribadat nang ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada ingat aku kau menggawi taat nang ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat, ibadat itu bisa mendatangkan ridha Allah, bisa mendatangkan murka Allah. Taat, ibadat itu bisa membuat kita dekat dengan Allah, tapi bisa membuat ibadah kita itu bisa membuat kita jauh dari Allah. Di mana sebut anunya anu benarnya sebabnya bila tak pandang diri beribadah, maka ibadah itu akan membuat kita jauh dari Allah. Tapi bila kita memandang waktu beribadat itu anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadat. Arti itu syariat deh. Kita beribadat tatap, ibadat itu digawi tatap. Tapi dalam beribadat itu jangan tak pandang saurang, jangan tak pandang kemampuan saurang, jangan tak pandang dengan apa? Daya upaya saurang. Tapi dalam beribadat itu pandanglah wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi pandang dalam beribadat itu ketika na'budu itu ingat akan nasta'in. Ketika kita na'budu, ketika kita beribadat ingat akan nasta'in. Kita kau beribadat itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila sudah kayak itu ada sambungannya, ihdinas siratal mustaqim,
tetapkan kami pada jalan yang lurus ini, tetapkan kami pada jalan yang lurus ini. Apa jalan yang lurus? Ya jalan yang tadi, jalan yang menggabung antara syariat dan hakikat. Itulah tarikat yang selamat, itulah tarikat yang mustaqim, itulah jalan yang lurus, yaitu jalan yang ada syariatnya na'budu, ada hakikatnya nasta'in. Artinya tetap kita menggawi ibadat dengan macam-macamnya, zikir, salawat, kita baca, kita amalkan. Tapi ingatkan, ketika kita na'budu itu, ingatkan nasta'in. Kita kalau beribadat itu kita ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita tetap di jalan itu, sambungan ayat suratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ujar tafsir, ai minan nabiyyin wasiddiqin wal auliya was salihin. Itu adalah jalan daripada jalannya para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para wali-wali. Jadi jalan yang menggabung syariat dan hakikat itu adalah jalan yang lurus, jalan yang telah dijalani oleh orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin wal auliya was salihin, daripada para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Jadi bila kada menggabung antara syariat dan hakikat, itu kada jalan yang lurus, kada jalan yang lurus. Ya, nang ujar ulama, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaq. Man tafaqqaha bila tasawufin, bila berfikih haja, beramal haja, tapi kada bertasawuf, kada berhakikat, itu faqad tafassaq, jadi fasik tegaran orang itu. Beramal haja, bersyariat haja, urusan beramal rajanya si jindo, tahajud tengah malam menggawi, sembahyang sunat, ada kisah si jindo gitu, sembahyang duha, pokoknya urusan beramal raja si jindo. Tapi kada belajar tasawuf, kada mengamalkan tasawuf di hati, maka merasa seorang yang beramal kagawi ujub. Dari ujub merasa harat, sombong pulang. Dari sombong memandang orang lain itu rendah, tinggi seorang, lalu pemandiran tinggi pada orang, itu takabur pulang, takaluar sudah nang kita. Lalu muntung kena ketujuh menyembati orang, istighfar mahina orang pulang ketujuh. Ketika ada orang dimuliakan, padahal seorang yang merasa paling mulia di kampung nang ini, lalu ada orang yang dimuliakan lebih pada seorang, jadi hasad tuh kena tuh, dengki lawan orang itu pulang. Ketika ada aib orang tahu seorang nih diseberakan ke orang, jadi gibah pulang, melalar penyakitnya, itu fasik. Melalar penyakit, dan itu penyakit yang berat-berataan itu, dosa-dosa besar berataan itu, mulai ujub, sombong, gibah, hasad, dengki. Jadi bila kita berfikir haja, kada bertasawuf, bersyariat haja, kada berhakikat, celaka kita. Seimbangkan antara na'budu dan nasta'in. Dikatakan bila kita dikawal beribadat itu ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kada ingat lawan Allah Ta'alanya. Atau bisa juga dengan memandang sebab datangnya pertolongan Allah itu siapa? Rasulullah. Bisa juga pandang, aku kau beribadat ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat juga. Karena kita ini kan disuruh Kang dalam bersyahadat itu napa? Dua kalau syahadat kita. Ada syahadat uluhiyah, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tolak. Asyhadu itu artinya aku musyahadah. Asyhadu itu aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bujur garang.
kita menyaksikan kada ada Tuhan kecuali Allah. Bujur garang. Nah, asyhadu itu kita menyaksikan dengan mata hati. Kita musyahadah. Ujar guru sekumpul, arti musyahadah itu idraku syai bidzauq. Kita memperdapati sesuatu dengan rasa. Kita rasakan bujur-bujur bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Sehingga ketika kita beramal baik rukun yang sesudahnya toh, rukun Islam yang sesudahnya, ketika kita sembahyang kita rasakan syahadat itu di sembahyang kita. Ketika kita puasa kita rasakan syahadat itu. Mungkin kita hendak di asyhadu alla ilaha illallah, bahwa ini perbuatan Tuhan, ini pertolongan Tuhan, ini anugerah Tuhan. Atau hendak nang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, wasilah kita lawan Allah, jembatan kita untuk sampai kepada Allah, perantara kita untuk ingat lawan Allah, pintu kita untuk ma'rifat dengan Allah. Sehingga ketika kita beramal beribadat dan kita pandang, aku kawa sembahyang berkat Rasulullah, aku kawa baca dalail ini berkat Rasulullah, aku kawa baca Quran berkat Rasulullah. Dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, ya iblis, lawan nafsu. Iblis itu musuh kita yang paling anu itu sudah. Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh. Bila kita maksiat, syaitan senang benar lawan kita. Bila kita lupa lawan Allah, syaitan senang benar dengan kita. Kita lalai, itu pintu masuk syaitan lawan kita. Ketika kita lalai, kada ingat pertolongan Allah, kada ingat berkat Rasulullah, maka syaitan itu masuk karena pintu masuk itu terbuka. Termasuk pintu masuk syaitan ke diri kita, ke hati kita adalah ghaflah, lalai. Jadi bila kita kada ingat di Tuhan, kada ingat di Rasulullah, berarti pintu itu terbuka, masuk ke diri kita. Ya nang dalam ibadat nang itu kita kada nyaman, sama ngulir, asa berat. Dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibah pada agamaku. Amun musibah pada harta kawan dicari, tapi kalau musibah pada agama ini nang sulit benar ini kita. Musibah pada agama apa? Ketika salah satunya ketika kita maksiat, berarti kita karena musibah pada agama kita. Dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Dan ini kebanyakan kita ini nang dipikirkan hingga urusan dunia. Kada terpikirkan kayak apa akhirat pun kayak apa. Buktinya nang dipikirkan kita apa kayak apa usaha saya kira maju. Kayak apa dagangan saya kira payu. Padahal sudah simpayuan, tetap pikiran sekira menambah payu. Kada pernah kita memikirkan kayak apa sembahyangku saya kira biris, rukun-rukunnya pas juakah, bacaannya bujur juakah, rukuknya kayak apa, sujudnya kayak apa. Jarang kita memikirkan itu. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepada aku. Nah, kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang